Tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini destinasi di sini, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi luar kota. Ini, izin? Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Husnul Muluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Res. Bareskrim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Aziza Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian. Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbob dan Bigmo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Aziza Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu. Adapun mediasi antara Zize beserta Resbob dan Bigmo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jera, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Bigmo dan Resbob memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim akan memanggil Bigmo dan Resbob untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara. Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Bigmo dan Resbob. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbob dan Bigmo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Bareskrim Polri. Selesai mediasi, Bigmo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Bigmo. 10 Maret, Bigmo diperiksa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini destinasi Bigmo, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi luar kota. Ini, izin? Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Husnul Muluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Ya. Ya. Oke. Ya, hari ini kami datang ke kuasa hukum Aziza untuk mengambil SP2HP terkait pengembangan pemberitahuan hasil penyidikan yang sudah ditetapkannya Bigmo dan Resbob sebagai tersangka. Saya baru diberitahu untuk kapan dalam minggu. Yang tadi juga baru diinfokan bahwa pemanggilan dari Bigmo itu hari ini, karena Bigmo ini berhalangan hadir, dia akan hadir di tanggal 12 Maret. Yang di Resbob sendiri, dia karena Resbob ini adalah juga tersangka di kasus Sara etnis Sunda, yang mana sekarang Resbob itu ditahan di Taksi Polda Jabar. Nah, berikut juga tanggal 10 dari pihak Bareskrim akan memeriksa Resbob di Taksi Polda Jabar. Tanggapan di sana seperti apa? Ya, tanggapannya ya alhamdulillah saya terima kasih, apresiasi kepada Bareskrim Polri atas proses yang sudah berjalan, mungkin sudah sangat lama juga perjalanan ini. Step by step sudah kita lalui adalah 2 mediasi, 1 mediasi dalam penyelidikan, kedua mediasi dalam penyidikan. Jadi mana 2 mediasi tersebut deadlock, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk damai.
Untuk secara memaafkan, Aziza sudah memaafkan Resbop dan Bigmo, tapi aturan hukum tetap pengen dijalankan seperti kata klien kan. Bang, tadi kan bilang mediasi dapat bagaimana permintaan Aziza apa yang nggak bisa diturutin sama mereka berdua sampai lagi lancar terus gitu. Ya, dari pihak Aziza sendiri ini mungkin sudah mencemarkan nama baik, dan ini juga sebagai efek jerak dari klien kami mengatakan ini efek jerak agar ke depan bersosialisasi dengan bijak dalam sosial media, jangan sembarang berkata bertabayun dulu kepada orangnya sebelum mengetahui kebenarannya, dan ini dampaknya sangat buruk bagi keluarga besar Aziza juga. Nah, ini ke depan supaya setiap pada kawan-kawan selebgram atau apapun itu berhati-hati bersosial media, jangan sembarang menurunkan segmen agar lebih baik lagi ke depan. Bang, tadi maaf gitu, Bang Abang bilang mediasi dapat. Berarti kan ada sesuatu yang dimiliki sama Aziza nggak bisa diberikan sama Resbop dan Bigmo gitu ketika mediasi. Atau memang ketika mediasi memang Aziza sendiri udah nggak mau damai gitu, maunya terus aja gitu, makanya ya dilepas gitu aja gitu. Ya, Aziza sendiri saya sampaikan tadi, Aziza sendiri sudah memaafkan. Ya kan? Akan tetapi Aziza ini pengen memberikan efek jerak juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai berulang kembali, supaya hati-hati bersosial media. Intinya seperti itu, Aziza mengatakan. Nah, kalau itu nanti kan kewenangan dari Baris Krim, untuk kedepannya mungkin Bigmo akan dipanggil dan mungkin akan dilanjutkan sampai ke persidangan. Kalau mengenai penetapan kepolisian kemarin gitu, apakah orang tua beberapa hari belakangan ini gitu, apakah orang tuanya Bigmo ada mencoba menghubungi Aziza gitu? Kemarin ini ada yang coba menghubungi tapi melewati temannya Aziza, tapi saya nggak tahu perkembangan seperti apa lagi. Kalau teman hukumnya berapa tahun itu? Maksimum 4 tahun. Boleh, mungkin saya lihatkan yang di handphone saja ya. Tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini versi Bigmo, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang, Mungkin lagi luar kota. Ini, jadi ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin B sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusnul Uluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbop. Bareskrim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo dan Adimas Firdaus alias Resbop sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Aziza Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian. Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbop dan Bigmo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Aziza Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu. Adapun mediasi antara Zize beserta Resbop dan Bigmo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jerak, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Bigmo dan Resbop memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim akan memanggil Bigmo dan Resbop untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara. Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Bigmo dan Resbop. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbop dan Bigmo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Bareskrim Polri.
Selesai mediasi, Big Mo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Big Mo. 10 Maret, Big Mo diperiksa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini si Big Mo nih, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi luar kota. Ini, izin. Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada seorang Muhammad Jannah Kusnul Uluk Putra Nasihan alias Big Mo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Ya, hari ini kami datang ke Kuasa Hukum Aziza untuk mengambil SP2HP terkait pembangunan pemberitahuan hasil penyidikan yang sudah ditetapkannya Big Mo dan Resbob sebagai tersangka. Saya baru tahu untuk teman-teman dalam minggu. Yang tadi juga baru diinfokan bahwa pemanggilan dari Big Mo itu hari ini, karena Big Mo ini berhalangan hadir, dia akan hadir di tanggal 12 Maret. Yang di Resbob sendiri, dia karena Resbob ini adalah juga tersangka di kasus sara etnis Sunda, yang mana sekarang Resbob itu ditahan di Kaki Polda Jabar. Nah, berikut juga tanggal 10 dari pihak Barreskrim akan memeriksa Resbob di Kaki Polda Jabar. Tanggapan saya seperti apa? Ya, tanggapannya ya alhamdulillah saya terima kasih apresiasi kepada Barreskrim Polri atas proses yang sudah berjalan, mungkin juga sangat lama juga perjalanan ini. Step by step kita lalui adalah 2 mediasi, 1 mediasi dalam penyelidikan, kedua mediasi dalam penyidikan. Jadi mana 2 mediasi tersebut deadlock, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk damai. Untuk secara memaafkan, Aziza sudah memaafkan Resbob dan Big Mo, tapi aturan hukum tetap ingin dijalankan seperti kata lainkan. Bang, tadi kan bilang mediasi deadlock, gitu. Permintaan Aziza apa yang nggak bisa diturutin sama mereka berdua sama jadi bisa terus gitu loh. Ya, dari pihak Aziza sendiri ini mungkin sudah mencermatkan yang baik, dan ini juga sebagai efek jerah dari klien kami mengatakan ini efek jerah agar ke depan bersosialisasi dengan bijak dalam sosial media, jangan sembarang berkata dulu kepada orangnya sebelum mengetahui kebenarannya, dan ini dampaknya sangat buruk bagi keluarga besar Aziza juga. Nah, ini ke depan saya siap pada kawan-kawan selebgram atau apapun itu berhati-hati bersosial media, jangan sembarang mengeluarkan statement agar lebih baik lagi ke depan. Tadi maaf gitu, kan bilang mediasi deadlock. Berarti kan ada sesuatu yang dimiliki sama Aziza nggak bisa diberikan sama Resbob dan Big Mo gitu ketika mediasi. Atau memang ketika mediasi memang lebih jalan sendiri, udah nggak mau damai gitu, maunya terus aja gitu, makanya Aziza di deadlock gitu aja gitu. Ya, Aziza sendiri saya sampaikan tadi, Aziza sendiri sudah memaafkan. Ya kan? Akan tetapi Aziza ini pengen memberikan efek jerak juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai berulang kembali, supaya hati-hati bersosial media. Intinya seperti itu, Aziza mengatakan. Nah, kalau itu nanti kan kewenangan dari Barreskrim, untuk kedepannya mungkin Big Mo akan dipanggil dan kemudian akan dilanjutkan sampai ke persidangan. Kalau misalnya penetapan tersangkanya kemarin gitu, orang tua beberapa kali belakangan ini gitu, apakah orang tuanya Big Mo ada mencoba menghubungi Aziza gitu? Kemarin ini ada yang coba menghubungi tapi melewati temannya Aziza, tapi saya nggak tahu perkembangan seperti apa lagi. Kalau jalan hukumannya berapa tahun itu menghubungi? Maksimum 4 tahun. Boleh, mungkin saya lihatkan yang di handphone saja ya. Tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini si Big Mo, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi luar kota. Ini, izin. Ini SP2HP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada seorang Muhammad Jannah
Kusto Uluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Res. Bareskrim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Aziza Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian. Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbob dan Bigmo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Aziza Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu. Adapun mediasi antara Zize beserta Resbob dan Bigmo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jera, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Bigmo dan Resbob memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim akan memanggil Bigmo dan Resbob untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara. Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Bigmo dan Resbob. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbob dan Bigmo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Bareskrim Polri. Seusai mediasi, Bigmo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Bigmo. 10 Maret, Bigmo diperiksa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini versi Bigmo nya, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi keluar kota. Ini, izin. Ini SP2HP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusto Uluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Siap. Ya. Oke. Ya, hari ini kami datang ke kuasa hukum Aziza untuk mengambil SP2HP terkait pengembangan pemberitahuan atau penyidikan yang sudah ditetapkannya Bigmo dan Resbob sebagai tersangka. Saya baru tahu itu teman dalam minggu. Dan tadi juga baru diinfokan bahwa hasil pemanggilan dari Bigmo itu hari ini, karena Bigmo ini berhalangan hadir, dia akan hadir di tanggal 12 Maret. Dan di Resbob sendiri, dia, karena Resbob ini adalah juga tersangka di kasus SARA etnis Sunda, yang mana sekarang Resbob itu ditahan di Kasih Polda Jabar. Nah, berikut juga tanggal 10 dari pihak Bareskrim akan memeriksa Resbob di Kasih Polda Jabar. Tanggapan Salsa seperti apa? Ya, tanggapannya ya alhamdulillah ya, terima kasih apresiasi kepada Bareskrim Polri atas proses yang sudah berjalan, mungkin juga sangat lama juga perjalanan ini. Step by step kita lalui adalah 2 mediasi, 1 mediasi dalam penyelidikan, kedua mediasi dalam penyidikan. Jadi mana 2 mediasi tersebut deadlock, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk damai. Untuk secara memaafkan, Aziza sudah memaafkan Resbob dan Bigmo, tapi aturan hukum tetap ingin dijalankan seperti kata lain kan. Bang, tadi kan bilang mediasi dekat, bagaimana permintaan juga apa yang nggak bisa diturutin sama mereka berdua, tapi ini masih terus gitu loh. Ya, dari pihak Aziza sendiri ini mungkin sudah mencerminkan yang baik, dan ini juga sebagai efek jerah
dari klien kami mengatakan ini berbicara agar ke depan bersosialisasi dengan bijak dalam sosial media, jangan sembarang berkata berkabain kepadanya, mengetahui kebenarannya, dan ini dampaknya sangat buruk bagi keluarga besar Azizah juga. Nah ini ke depan supaya setiap pada kawan-kawan telegram atau apapun itu berhati-hati bersosial media, jangan sembarang menurunkan statement agar lebih baik lagi ke depan. Tadi maaf gitu, kan abang bilang mediasi tetap, jadi kan ada sesuatu yang diinginkan sama Azizah nggak bisa diwujudkan sama Facebook dan Biko gitu ketika mediasi. Atau memang ketika mediasi memang menjalani sendiri dia nggak mau damai gitu, maunya terus aja gitu, makanya ada tetap gitu aja gitu. Ya, Azizah sendiri saya sampaikan tadi, Azizah sendiri sudah memaafkan. Ya kan? Akan tetapi Azizah ini pengen memberikan efek jerak juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai berulang kembali, supaya hati-hati bersosial media. Intinya seperti itu, Azizah mengatakan. Nah, kalau itu nanti kan kewenangan dari Baris Krim untuk kedepannya mungkin Bikmo akan dipanggil dan kemudian akan dilanjutkan sampai ke persidangan. Kalau menganggap penetapan tersangkanya kemana gitu, apakah orang tua beberapa yang belakangan ini gitu, apakah orang tuanya Bikmo ada mencoba menghubungi Azizah gitu? Kemarin ini ada yang coba menghubungi tapi melewati temannya juga, tapi saya nggak tahu perkembangan seperti apa lagi. Kalau jangan lupa ini berapa tahun itu menghubungi? Maksimum 4 tahun. Boleh, mungkin saya lihatkan yang di handphone saja ya. Tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini deskripsi Bikmo, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi di luar kota. Ini, jadi ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Azizah. Ini di bawah. Nah di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Husnul Uluk Putra Nasihan alias Bikmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Res. Bareskrim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Bikmo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Azizah Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian. Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbob dan Bikmo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Azizah Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu. Adapun mediasi antara Zize beserta Resbob dan Bikmo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jera, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Bikmo dan Resbob memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim akan memanggil Bikmo dan Resbob untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara. Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Bikmo dan Resbob. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbob dan Bikmo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Bareskrim Polri. Selesai mediasi, Bikmo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Bikmo. 10 Maret, Bikmo diperiksa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini deskripsi Bikmo, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi di luar kota. Ini, jadi ini
Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Muluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Siap. Ya. Oke. Ya, hari ini kami datang ke kuasa hukum Aziza untuk mengambil SP2HP terkait pengembangan pemberitahuan hasil penyidikan yang sudah ditetapkannya Bigmo dan Resbob sebagai tersangka. Saya baru tahu itu dalam minggu. Yang tadi juga baru diinfokan bahwa hasil pemanggilan dari Bigmo itu hari ini, karena Bigmo ini berhalangan hadir, dia akan hadir di tanggal 12 Maret. Dan di Resbob sendiri, dia karena Resbob ini adalah juga tersangka di kasus Tara FS Sunda, yang mana sekarang Resbob itu ditahan di Kaki Polda Jabar. Nah, berikut juga tanggal 10 dari pihak Barreskrim akan memeriksa Resbob di Kaki Polda Jabar. Tanggapannya Sansa seperti apa? Ya, tanggapannya ya alhamdulillah ya, terima kasih apresiasi kepada Barreskrim Polri atas proses yang sudah berjalan, mungkin juga sangat lama juga perjalanan ini. Step by step kita lalui adalah 2 mediasi, satu mediasi dalam penyelidikan, kedua mediasi dalam penyidikan. Jadi mana 2 mediasi tersebut deadlock, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk damai. Untuk secara memaafkan, Aziza sudah memaafkan Resbob dan Bigmo, tapi aturan hukum tetap ingin dijalankan seperti kami sarankan. Bang, ini bilang mediasi sudah sebetulnya permintaan apa yang nggak bisa dituruti sama mereka berdua sampai hari ini terus gitu. Ya, dari pihak Aziza sendiri ini mungkin sudah mencermatkan nama baik, dan ini juga sebagai efek jerak dari klien kami mengatakan ini efek jerak agar ke depan bersosialisasi dengan bijak dalam sosial media, jangan sembarang berkata bertawain dulu kepada orangnya sebelum mengetahui kebenarannya, dan ini dampaknya sangat buruk bagi keluarga besar Aziza juga. Nah, ini ke depan supaya setiap pada kawan-kawan telegram atau apapun itu berhati-hati bersosial media, jangan sembarang mengeluarkan statement agar lebih baik lagi ke depan. Tadi Pak bilang mediasi dekat, nanti kan ada sesuatu yang diinginkan sama Aziza nggak bisa dimudahkan sama Resbob dan Bigmo gitu ketika mediasi. Atau memang ketika mediasi memang Azizanya sendiri udah nggak mau damai gitu, maunya terus aja gitu, makanya ya di deadlock gitu aja gitu. Ya, Aziza sendiri saya sampaikan tadi, Aziza sendiri sudah memaafkan. Ya, akan tetapi Aziza ini pengen memberikan efek jerak juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai terulang kembali, supaya hati-hati bersosial media. Intinya seperti itu, Aziza mengatakan. Nah, kalau itu nanti kan kewenangan dari Barreskrim, untuk kedepannya mungkin Bigmo akan dipanggil dan itu kan akan dilanjutkan sampai ke persidangan. Bila tadi ini kemana gitu, apakah orang tua beberapa hari belakangan ini gitu, apakah orang tuanya Bigmo ada mencoba menghubungi Aziza gitu? Kemarin ini ada yang coba menghubungi tapi melewati temannya Aziza, tapi saya nggak tahu perkembangan seperti apa lagi. Kalau di orang tuanya berapa tahun itu kan? Maksimum 4 tahun. Boleh, mungkin saya lihatkan yang di handphone saja ya. Tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini dari Bigmo, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi luar kota. Ini, jadi ini SP2HP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Muluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Barreskrim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Aziza Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian.
Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbob dan Bigmo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Aziza Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu. Adapun mediasi antara Zize beserta Resbob dan Bigmo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jera, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Bigmo dan Resbob memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim akan memanggil Bigmo dan Resbob untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara. Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Bigmo dan Resbob. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbob dan Bigmo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Bareskrim Polri. Seusai mediasi, Bigmo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Bigmo. 10 Maret, Bigmo diperiksa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini versi Bigmo nih, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi luar kota. Ini, Didin? Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin B sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusnul Muluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Ya. Ya. Oke. Ya, hari ini kami datang ke kuasa hukum Aziza untuk mengambil SP2HP terkait perkembangan pemberitahuan hasil penyidikan yang sudah ditetapkannya Bigmo dan Resbob sebagai tersangka. Saya baru tahu sama dengan minggu. Yang tadi juga baru diinfokan bahwa hasil pemanggilan dari Bigmo itu hari ini, karena Bigmo ini berhalangan hadir, dia akan hadir di tanggal 12 Maret. Yang di Resbob sendiri, dia karena Resbob ini ada juga tersangka di kasus Sara SP Sunda, yang mana sekarang Resbob itu ditahan di Kaki Polda Jabar. Nah, berikut juga tanggal 10 dari pihak Bareskrim akan memeriksa Resbob di Kaki Polda Jabar. Tanggapannya Santa seperti apa? Ya, tanggapannya ya alhamdulillah saya terima kasih apresiasi kepada Bareskrim Polri atas proses yang sudah berjalan, mungkin sudah sangat lama juga perjalanan ini. Step kita lalui adalah 2 mediasi, 1 mediasi dalam penyelidikan, kedua mediasi dalam penyidikan. Jadi mana 2 mediasi tersebut deadlock, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk damai. Untuk secara memaafkan, Aziza sudah memaafkan Resbob dan Bigmo, tapi aturan hukum tetap ingin dijalankan seperti kata lainkan. Bang, tadi kan bilang mediasi dekat gitu, memang permintaan Anda apa yang nggak bisa diturutin sama mereka berdua sampai hari ini belum bisa diturutin dulu? Ya, dari pihak Aziza sendiri ini mungkin sudah mencemarkan nama baik, dan ini juga sebagai efek jerak dari klien kami mengatakan ini efek jerak agar ke depan bersosialisasi dengan bijak dalam sosial media, jangan sembarang berkata lain dulu kepada orangnya sebelum mengetahui kebenarannya, dan ini dampaknya sangat buruk bagi keluarga besar Aziza juga. Nah, ini ke depan supaya setiap pada kawan-kawan selebgram atau apapun itu berhati-hati bersosial media, jangan sembarang mengeluarkan statement agar lebih baik lagi ke depan. Bang, tadi maaf gitu, Bang bilang mediasi dekat.
berarti kan ada sesuatu yang dilindungi sama juga nggak bisa diwujudkan sama Facebook dan Big Mo gitu ketika mediasi. Atau memang ketika mediasi memang Rizalnya sendiri udah nggak mau damai gitu, maunya terus aja gitu, makanya akhirnya dari klub gitu aja gitu. Ya, Aziza sendiri saya sampaikan tadi, Aziza sendiri sudah memaafkan. Ya kan? Akan tetapi Aziza ini ingin memberikan efek jerak juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai terulang kembali, supaya hati-hati bersosial media. Intinya seperti itu, Aziza mengatakan. Nah, kalau itu nanti kan kewenangan dari Mbak Yasmin, untuk kedepannya mungkin Big Mo akan dipanggil dan mungkin akan dilanjutkan sampai ke persidangan. Kalau misalnya penetapan keputusannya kemarin gitu, apakah orang tua beberapa hari belakang ini gitu, apakah orang tuanya Big Mo ada mencoba menghubungi Aziza gitu? Kemarin ini ada yang coba menghubungi tapi melewati temannya Aziza, tapi saya nggak tahu perkembangan seperti apa lagi. Kalau jawaban hukumnya berapa tahun itu kan? Maksimum 4 tahun. Maksimum 4 tahun. Boleh? Mungkin saya jelaskan yang di handphone saja ya. Lupa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini versi Big Mo, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi keluar kota. Ini, Jadil? Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusnul Muluk Putra Nasihan alias Big Mo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Res. Bareskrim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Big Mo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Aziza Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian. Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbob dan Big Mo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Aziza Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu. Adapun mediasi antara Zize beserta Resbob dan Big Mo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jerak, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Big Mo dan Resbob memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim akan memanggil Big Mo dan Resbob untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara. Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Big Mo dan Resbob. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbob dan Big Mo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Bareskrim Polri. Seusai mediasi, Big Mo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Big Mo. 10 Maret, Big Mo diperiksa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini versi Big Mo, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi keluar kota. Ini, Jadil? Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusnul Muluk Putra Nasihan alias Big Mo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Ya. Ya. Oke. Ya, Pak.
Hari ini kami datang ke kuasa hukum Aziza untuk mengambil SP2HP terkait pengembangan pemberitahuan hasil penyidikan yang sudah ditetapkannya Bigmo dan Resmo sebagai tersangka. Saya baru tahu itu selama dalam minggu. Yang tadi juga baru diinfokan bahwa pemanggilan dari Bigmo itu hari ini, karena Bigmo ini berhalangan hadir, dia akan hadir di tanggal 12 Maret. Dan di Resbob sendiri, dia karena Resbob ini ada juga tersangka di kasus Sarah SP Tunggal, yang mana sekarang Resbob itu ditahan di Kaki Polda Jabar. Nah, berikut juga tanggal 10 dari pihak Barreskrim akan memeriksa Resbob di Kaki Polda Jabar. Ya, tanggapannya ya alhamdulillah ya, terima kasih apresiasi kepada Barreskrim Polri atas proses yang sudah berjalan, mungkin juga sangat lama juga perjalanan ini. Step kita lalui adalah 2 mediasi, 1 mediasi dalam penyelidikan, kedua mediasi dalam penyidikan. Jadi mana 2 mediasi tersebut deadlock, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk damai. Untuk secara memaafkan, Aziza sudah memaafkan Resbob dan Bigmo, tapi aturan hukum tetap ingin dijalankan seperti kata klien kami. Bang, tadi kan udah mediasi dekat gitu, namun permintaan juga apa yang nggak bisa diturutin sama mereka berdua sampai ini lanjutan terus gitu Bang. Ya, dari pihak Aziza sendiri ini mungkin sudah mencemarkan nama baik, dan ini juga sebagai efek jerak dari klien kami mengatakan ini efek jerak agar ke depan bersosialisasi dengan bijak dalam sosial media, jangan sembarang berkata lain dulu kepada orangnya sebelum mengetahui kebenarannya, dan ini dampaknya sangat buruk bagi keluarga besar Aziza juga. Nah, ini ke depan supaya setiap pada kawan-kawan selebgram atau apapun itu berhati-hati bersosial media, jangan sembarang menurunkan statement agar lebih baik lagi ke depan. Bang, tadi maaf gitu, kan bilang mediasi dekat, berarti kan ada sesuatu yang diinginkan sama Aziza nggak bisa diwujudkan sama Resbob dan Bigmo gitu ketika mediasi. Atau memang ketika mediasi memang dirinya sendiri udah nggak mau damai gitu, maunya terus aja gitu, makanya Resbob gimana gitu Bang? Ya, Aziza sendiri saya sampaikan tadi, Aziza sendiri sudah memaafkan. Ya, akan tetapi Aziza ini pengen memberikan efek jerak juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai berulang kembali, supaya hati-hati bersosial media. Intinya seperti itu, Aziza mengatakan. Nah, kalau itu nanti kan kewenangan dari Barreskrim, untuk kedepannya mungkin Bigmo akan dipanggil dan kemudian akan dilanjutkan sampai ke persidangan. Kalau misalnya penetapan tersangkanya kemarin gitu, apakah orang tua beberapa hari belakangan ini gitu, apakah orang tuanya Bigmo ada mencoba menghubungi Aziza gitu? Kemarin ini ada yang coba menghubungi tapi melewati temannya Aziza, tapi saya nggak tahu perkembangan seperti apa lagi. Kalau jawaban ini berapa tahun itu? Maksimum 4 tahun. Maksimum 4 tahun. Boleh, mungkin saya lihatkan yang di handphone saja ya. Tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini versi Bigmo nih, tapi berhalangan hadir. Alasannya Bang? Mungkin lagi luar kota. Ini, izin. Ini SP2HP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada seorang Muhammad Jannah Kusno Uluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Barreskrim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Aziza Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian. Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbob dan Bigmo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Aziza Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu.
Adapun mediasi antara Zize beserta Resbob dan Bigmo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jera, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Bigmo dan Resbob memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim akan memanggil Bigmo dan Resbob untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara. Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Bigmo dan Resbob. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbob dan Bigmo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Bareskrim Polri. Selesai mediasi, Bigmo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Bigmo. 10 Maret, Bigmo diperiksa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini si Bigmo nih, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang? Mungkin lagi keluar kota. Ini, izin? Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nurul Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusno Muluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Ya, hari ini kami datang ke Kuasa Hukum Aziza untuk mengambil SP2HP terkait pembangunan pemberitahuan hasil penyidikan yang sudah ditetapkannya Bigmo dan Resbob sebagai tersangka. Saya baru diberitahu untuk sama-sama dalam minggu. Dan tadi juga baru diinfokan bahwa pemanggilan dari Bigmo itu hari ini, karena Bigmo ini berhalangan hadir, dia akan hadir di tanggal 12 Maret. Dan di Resbob sendiri, dia, karena Resbob ini ada juga tersangka di kasus Tara etnis Sunda, yang mana sekarang Resbob itu ditahan di Kaki Polda Jabar. Nah, berikut juga tanggal 10 dari pihak Bareskrim akan memeriksa Resbob di Kaki Polda Jabar. Tanggapannya saya seperti apa? Ya, tanggapannya ya alhamdulillah saya terima kasih apresiasi kepada Bareskrim Polri atas proses yang sudah berjalan, mungkin juga sangat lama juga perjalanan ini. Step by step kita lalui adalah 2 mediasi, satu mediasi dalam penyelidikan, kedua mediasi dalam penyidikan. Jadi mana 2 mediasi tersebut deadlock, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk damai. Untuk secara memaafkan, Aziza sudah memaafkan Resbob dan Bigmo, tapi aturan hukum tetap ingin dijalankan seperti kami sampaikan. Bang, tadi kan bilang mediasi deadlock gitu, permintaan apa yang nggak bisa diturutin sama mereka berdua sampai ini bisa diterus gitu loh. Ya, dari pihak Aziza sendiri ini mungkin sudah mencemaskan nama baik, dan ini juga sebagai efek jerak dari klien kami mengatakan ini efek jerak agar ke depan bersosialisasi dengan bijak dalam sosial media, jangan sembarang berkata bertabayun dulu kepada orangnya sebelum mengetahui kebenarannya, dan ini dampaknya sangat buruk bagi keluarga besar Aziza juga. Nah, ini ke depan supaya setiap pada kawan-kawan saudara masa apapun itu berhati-hati bersosial media, jangan sembarang mengeluarkan statement agar lebih baik lagi ke depan. Bang, tadi maaf gitu, kan abang bilang mediasi stop. Berarti kan ada sesuatu yang diingin sama Aziza nggak bisa diberikan sama Resbob dan Bigmo gitu ketika mediasi. Atau memang ketika mediasi memang Azizanya sendiri udah nggak mau damai gitu, maunya terus aja gitu, makanya aja di stop gitu aja gitu. Ya, Aziza sendiri saya sampaikan tadi, Aziza sendiri sudah memaafkan. Ya, dan akan tetapi Aziza ini ingin memberikan efek jerak juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui
bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai terulang kembali, supaya hati-hati bersosial media. Intinya seperti itu, Aziza mengatakan. Nah, kalau itu nanti kan kewenangan dari Baris Krim, untuk kedepannya mungkin Bikmo akan dipanggil dan kemudian akan dilanjutkan sampai ke persidangan. Jangan juga penetapan tersangkanya kemarin beberapa orang tua beberapa hari belakangan ini, beberapa orang tuanya Bikmo lagi mencoba menghubungi. Kemarin ini ada yang coba menghubungi tapi melewati temannya Aziza, tapi saya nggak tahu perkembangan seperti apa lagi. Kalau jangan hubungannya berapa tahun itu Maksimum 4 tahun. Boleh, mungkin saya lihatkan yang di handphone saja ya. Tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini versi Bikmo nih, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang, Mungkin lagi keluar kota. Ini, Jazir. Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusnul Muluk Putra Nasihan alias Bikmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Res. Bareskrim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Bikmo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Aziza Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian. Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbob dan Bikmo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Aziza Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu. Adapun mediasi antara Zize beserta Resbob dan Bikmo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jerah, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Bikmo dan Resbob memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim akan memanggil Bikmo dan Resbob untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara. Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Bikmo dan Resbob. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbob dan Bikmo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Bareskrim Polri. Seusai mediasi, Bikmo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Bikmo. 10 Maret, Bikmo diperiksa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini versi Bikmo nih, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang, Mungkin lagi keluar kota. Ini, Jazir. Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusnul Muluk Putra Nasihan alias Bikmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Ya, hari ini kami datang ke kuasa hukum Aziza untuk mengambil SP2HP terkait perkembangan pemberitahuan atau penyidikan yang sudah ditetapkannya Bikmo dan Resbob sebagai tersangka.
Saya baru tahu itu kapan dalam minggu. Dan tadi juga baru diinfokan bahwa pemanggilan dari Bikmo itu hari ini, karena Bikmo ini berhalangan hadir, dia akan hadir di tanggal 12 Maret. Dan di Resbobnya sendiri, dia karena Resbob ini ada juga tersangka di kasus Sara SP Sunda, yang mana sekarang Resbob itu ditahan di kaki Polda Jabar. Nah, berikut juga tanggal 10 dari pihak Barreskrim akan memeriksa Resbob di kaki Polda Jabar. Tanggapan Sasa seperti apa? Ya, tanggapannya ya alhamdulillah saya terima kasih apresiasi kepada Barreskrim Polri atas proses yang sudah berjalan, mungkin juga sangat lama juga perjalanan ini. Step kita lalui adalah 2 mediasi, 1 mediasi dalam penyelidikan, kedua mediasi dalam penyidikan. Jadi mana 2 mediasi tersebut deadlock, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk damai. Untuk secara memaafkan, Aziza sudah memaafkan Resbob dan Bikmo, tapi aturan hukum tetap ingin dijalankan seperti kata klien tadi. Bang, tadi kan bilang mediasi deadlock gitu, memang permintaan Aziza apa yang nggak bisa diteruskan sama nota juga sampai lagi nggak bisa diterus gitu Bang? Ya, dari pihak Aziza sendiri ini mungkin sudah mencermatkan yang membaik, dan ini juga sebagai efek jerak dari klien kami mengatakan ini efek jerak agar ke depan bersosialisasi dengan bijak dalam sosial media, jangan sembarang berkata bertawain dulu kepada orangnya sebelum mengetahui kebenarannya, dan ini dampaknya sangat buruk bagi keluarga besar Aziza juga. Nah, ini ke depan supaya setiap pada kawan-kawan telegram atau apapun itu berhati-hati bersosial media, jangan sembarang mengeluarkan statement agar lebih baik lagi ke depan. Bang, tadi maaf gitu, Bang bilang mediasi deadlock, berarti kan ada sesuatu yang diingin sama Aziza nggak bisa diberikan sama Resbob dan Bikmo gitu ketika mediasi. Atau memang ketika mediasi memang Aziza sendiri udah nggak mau damai gitu, maunya terus aja gitu, bikin aja deadlock gitu aja gitu Bang. Ya, Aziza sendiri saya sampaikan tadi, Aziza sendiri sudah memaafkan. Ya kan? Akan tetapi Aziza ini pengen memberikan efek jerak juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai berulang kembali, supaya hati-hati bersosial media. Intinya seperti itu, Aziza mengatakan. Nah, kalau itu nanti kan kewenangan dari Barreskrim, untuk kedepannya mungkin Bikmo akan dipanggil dan kemudian akan dilanjutkan sampai ke persidangan. Jangan melihat penetapan kepolisian ini kemarin gitu, apa orang tua beberapa hari belakangan ini gitu, atau orang tuanya Bikmo ada mencoba menghubungi Aziza gitu. Kemarin ini ada yang coba menghubungi tapi melewati temannya Aziza, tapi saya nggak tahu perkembangan seperti apa lagi. Kalau cuma hubungannya berapa tahun itu mau dibuatkan? Maksimum 4 tahun. Maksimum 4 tahun. Boleh. Mungkin saya lihatkan yang di handphone saja ya. Tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini versi Bikmo, tapi berhalangan hadir. Alasannya Bang? Mungkin lagi 2 kota. Ini, jadian. Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada seorang Muhammad Jannah Muluk Putra Nasihan alias Bikmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Barreskrim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Bikmo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Aziza Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian. Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbob dan Bikmo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Aziza Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu. Adapun mediasi antara Zize beserta Resbob dan Bikmo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jerak, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial.
Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Big Mo dan Resbob memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim akan memanggil Big Mo dan Resbob untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara. Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Big Mo dan Resbob. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbob dan Big Mo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Bareskrim Polri. Selesai mediasi, Big Mo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Big Mo. 10 Maret, Big Mo diperiksa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini versi Big Mo, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang, Mungkin lagi luar kota. Ini, jadi ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusnul Uluk Putra Nasihan alias Big Mo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Ya. Ya. Oke. Ya, hari ini kami datang ke Konsultan juga untuk mengambil SP2HP terkait perkembangan pemberitahuan atau penyidikan yang sudah ditetapkannya Big Mo dan Resbob sebagai tersangka. Saya baru tahu untuk penetapan dalam minggu. Yang tadi juga baru diinfokan bahwa pemanggilan dari Big Mo itu hari ini, karena Big Mo ini berhalangan hadir, dia akan hadir di tanggal 12 Maret. Dan di Resbob sendiri, dia karena Resbob ini ada juga tersangka di kasus SARA etnis Sunda, yang mana sekarang Resbob itu ditahan di Kaki Polda Jabar. Nah, berikut juga tanggal 10 dari pihak Bareskrim akan memeriksa Resbob di Kaki Polda Jabar. Tanggapan Sasa seperti apa? Ya, tanggapannya ya alhamdulillah saya terima kasih apresiasi kepada Bareskrim Polri atas proses yang sudah berjalan, mungkin juga sangat lama juga perjalanan ini. Step kita sudah lalui adalah 2 mediasi, 1 mediasi dalam penyelidikan, kedua mediasi dalam penyidikan. Jadi mana 2 mediasi tersebut deadlock, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk damai. Untuk secara memaafkan, Aziza sudah memaafkan Resbob dan Big Mo, tapi aturan hukum tetap ingin dijalankan seperti kata klien. Bang, tadi kan bilang mediasi deadlock gitu, memang permintaan juga apa yang nggak bisa diturutin sama mereka berdua sampai ini masih sama terus gitu loh. Ya, dari pihak Aziza sendiri ini mungkin sudah mencemarkan nama baik, dan ini juga sebagai efek jerak dari klien kami mengatakan ini efek jerak agar ke depan bersosialisasi dengan bijak dalam sosial media, jangan sembarang berkata berkelain dulu kepada orangnya sebelum mengetahui kebenarannya, dan ini dampaknya sangat buruk bagi keluarga besar Aziza juga. Nah, ini ke depan supaya setiap pada kawan-kawan selebgram atau apapun itu berhati-hati bersosial media, jangan sembarang mengeluarkan statement agar lebih baik lagi ke depan. Tadi maaf gitu, kan abang bilang mediasi deadlock, berarti kan ada sesuatu yang diinginkan sama Aziza nggak bisa diberikan sama Resbob dan Big Mo gitu ketika mediasi. Atau memang ketika mediasi memang Azizanya sendiri udah nggak mau damai gitu, maunya terus aja gitu, makanya akhirnya ada deadlock gitu aja gitu. Ya, Aziza sendiri saya sampaikan tadi, Aziza sendiri sudah memaafkan, ya kan? Akan tetapi Aziza ini pengen memberikan efek jerak juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai berulang kembali, supaya hati-hati bersosial media. Intinya seperti itu, Aziza mengatakan. Nah, kalau itu nanti kan kewenangan dari Bareskrim untuk kedepannya mungkin Big Mo akan dipanggil dan kemudian akan dilanjutkan sampai ke persidangan.
Jangan dilihatnya penetapan tersangkanya kemarin gitu, apakah orang cuma beberapa hari belakangan ini gitu, apakah orang tuanya Biko ada mencoba menghubungi Kemarin ini ada yang coba menghubungi tapi melewati temannya juga, tapi saya nggak tahu perkembangan seperti apa lagi. Kalau cuma menghubungi berapa tahun itu menghubungi? Maksimum 4 tahun. Maksimum 4 tahun. Boleh. Mungkin saya lihatkan yang di handphone saja ya. Tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini berarti di Semuanya, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang, alasannya kenapa? Mungkin lagi luar kota. Ini, jadian. Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusnul Muluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Res. Bareskrim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Aziza Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian. Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbob dan Bigmo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Aziza Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu. Adapun mediasi antara Zize beserta Resbob dan Bigmo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jera, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Bigmo dan Resbob memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim akan memanggil Bigmo dan Resbob untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara. Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Bigmo dan Resbob. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbob dan Bigmo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Bareskrim Polri. Seusai mediasi, Bigmo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Bigmo. 10 Maret, Bigmo diperiksa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini berarti di Semuanya, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang, alasannya kenapa? Mungkin lagi luar kota. Ini, jadian. Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusnul Muluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Siap. Ya. Oke. Ya, hari ini kami datang ke kuasa hukum Aziza untuk mengambil SP2HP terkait perkembangan pemberitahuan hasil penyidikan yang sudah ditetapkannya Bigmo dan Resbob sebagai tersangka. Saya baru tahu itu dalam minggu. Yang tadi juga baru diinfokan bahwa hasil pemanggilan dari Bigmo itu hari ini, karena Bigmo ini berhalangan hadir, dia akan hadir di tanggal 12 Maret. Dan di Resbob sendiri, dia karena Resbob ini ada juga tersangka di kasus Sara etnis Sunda, yang mana sekarang Resbob itu ditahan di kaki Polda Jabar. Nah, berikut juga tanggal 10 dari pihak Bareskrim akan memeriksa Resbob di kaki Polda Jabar. Bang,
tanggapan dari Abang gimana udah ditetapkan sebagai tersangka? Tanggapan dari Sasa seperti apa? Ya, tanggapannya ya alhamdulillah saya terima kasih apresiasi kepada Baris Krim Polri atas proses yang sudah berjalan, mungkin juga sangat lama juga perjalanan ini. Step kita lalui adalah 2 mediasi, 1 mediasi dalam penyelidikan, kedua mediasi dalam penyidikan. Jadi mana 2 mediasi tersebut deadlock, tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk damai. Untuk secara memaafkan, Aziza sudah memaafkan Resbop dan Bigmo, tapi aturan hukum tetap ingin dijalankan seperti kata lainkan. Bang, tadi kan bilang mediasi juga memang permintaan Aziza apa yang nggak bisa diselesaikan sama mereka berdua sampai ini lakukan terus gitu Bang. Ya, dari pihak Aziza sendiri ini mungkin sudah mencermatkan yang baik, dan ini juga sebagai efek jerak dari klien kami mengatakan ini efek jerak agar ke depan bersosialisasi dengan bijak dalam sosial media, jangan sembarang berkata berkelahi dulu kepada orangnya sebelum mengetahui kebenarannya, dan ini dampaknya sangat buruk bagi keluarga besar Aziza juga. Nah, ini ke depan supaya setiap pada kawan-kawan telegram atau apapun itu berhati-hati bersosial media, jangan sembarang mengeluarkan statement agar lebih baik lagi ke depan. Bang, tadi maaf gitu, kan aku bilang mediasi deadlock, berarti kan ada sesuatu yang dimiliki sama Aziza nggak bisa diberikan sama Resbop dan Bigmo gitu ketika mediasi. Atau memang ketika mediasi memang Azizanya sendiri udah nggak mau damai gitu, maunya terus aja gitu, makanya Aziza ada deadlock gitu aja gitu. Ya, Aziza sendiri saya sampaikan tadi, Aziza sendiri sudah memaafkan. Ya kan? Akan tetapi Aziza ini ingin memberikan efek jerak juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar mengetahui bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai terulang kembali, supaya hati-hati bersosial media. Intinya seperti itu, Aziza mengatakan. Nah, kalau itu nanti kan kewenangan dari Baris Krim, untuk kedepannya mungkin Bigmo akan dipanggil dan hukuman akan dilanjutkan sampai ke persidangan. Kalau dianggap penetapan tersebut ini kemarin gitu, apakah orang tua beberapa hari belakangan ini gitu, apakah orang tuanya Bigmo ada mencoba menghubungi Aziza gitu? Kemarin ini ada yang coba menghubungi tapi melewati teman Aziza, tapi saya nggak tahu perkembangan seperti apa lagi. Kalau jalan hukumannya berapa tahun itu Bang? Maksimum 4 tahun. Maksimum 4 tahun. Boleh, mungkin saya lihatkan yang di handphone saja ya. Tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini besok Bigmo, tapi berhalangan hadir. Alasannya Bang, alasannya kenapa? Mungkin lagi luar kota. Ini, jadi ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusno Muluk Putra Nasihan alias Bigmo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbop. Baris Krim Polri telah menetapkan kakak beradik YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo dan Adimas Firdaus alias Resbop sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh selebgram Aziza Salsa atau Zize. Merespons penetapan tersebut, pengacara menyebut Zize mengaku senang dan mengapresiasi langkah kepolisian. Adapun laporan dugaan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh Zize pada 12 Agustus 2025 lalu. Laporan ini dibuat lantaran Resbop dan Bigmo menyebarkan konten reaksi berisi tuduhan perselingkuhan terhadap Zize. Kuasa hukum Aziza Salsa, Anindya Dipo, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2026 mengatakan, penetapan tersangka dilakukan seusai mediasi dinyatakan deadlock atau tak ada titik temu. Adapun mediasi antara Zize beserta Resbop dan Bigmo sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Dipo, laporan ini dibuat oleh kliennya untuk bertujuan memberikan efek jerak, sehingga ke depan bisa bijak dalam menyampaikan pernyataan di media sosial. Dipo berujar fitnah yang dibuat oleh Bigmo dan Resbop memberikan contoh yang tidak baik untuk publik. Selain itu, tentu berdampak besar kepada keluarga besar putri politisi Andre Rosiade itu. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Baris Krim akan memanggil Bigmo dan Resbop untuk diperiksa pada Kamis 12 Maret 2026. Menurut Dipo, ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka yaitu 4 tahun penjara.
Di sisi lain, Zize disebut sudah memaafkan Big Mo dan Resbob. Meski begitu, ia ingin agar proses hukum terus berjalan. Adapun mediasi antara Resbob dan Big Mo serta pihak Zize dilakukan pada 19 September 2025 lalu di Bareskrim Polri. Selesai mediasi, Big Mo menyatakan ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Zize atas tindakannya dan sang kakak Resbob. Proses mediasi kala itu juga turut didampingi oleh ibunda Resbob dan Big Mo. 10 Maret, Big Mo diperiksa tanggal 12 Maret itu. Karena harusnya hari ini si Big Mo nih, tapi berhalangan hadir. Alasannya bang, alasannya kenapa? Mungkin lagi luar kota. Ini, izin. Ini SP2AP pemberitahuan kepada kami atas nama Nur Aziza. Ini di bawah. Nah, di poin D sudah menetapkan status sebagai tersangka kepada saudara Muhammad Jannah Kusno Muluk Putra Nasihan alias Big Mo dan saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob. Sudah ada? Siap. Download Tribun X